Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul SCMS atau Supply Chain Management System. Apa sih itu SCMS atau Supply Chain Management System? Itu adalah serangkaian kegiatan terintegrasi untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke tangan konsumen akhir. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, slide kedua yaitu latar belakang masalah. 1. Perubahan lanskap bisnis global, yaitu globalisasi dan e-commerce meningkatkan kompleksitas rantai pasok. Yang selanjutnya, pelanggan menuntut kecepatan, ketepatan, dan transparansi. Yang kedua, risiko tanpa sistem terintegrasi, yaitu kelebihan stok atau overstock, atau kekurangan stok atau stock out. Selanjutnya, keterlambatan distribusi akibat informasi tidak real time. Yang selanjutnya, biaya logistik membengkak karena koordinasi manual. Yang ketiga, SCMS sebagai solusi strategis, yaitu mengintegrasikan aliran barang, informasi, dan keuangan, dan memberikan visibilitas end-to-end dari pemasok hingga konsumen, lalu meningkatkan daya saing di era industri 4.0. Slide ketiga yaitu definisi sistem dan SCMS, yaitu pendekatan teoritis. Yang pertama, definisi sistem menurut para ahli. Menurut Ludwig von Bertalanffy, kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, menurut O'Brien tahun 2010, komponen yang saling terkait yaitu input, proses, output dengan mekanisme kontrol. Yang kedua, SCMS, Supply Chain Management System, subsistem dari sistem informasi manajemen yang selanjutnya berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas rantai pasok. Yang selanjutnya mencakup pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga retur. Yang ketiga, karakteristik SCMS modern berbasis teknologi informasi atau ERP, IoT, cloud. Yang selanjutnya menekankan kolaborasi antar entitas seperti pemasok, pabrik, gudang, dan retailer. Yang selanjutnya real-time data processing dan analitik. Yang selanjutnya yaitu adalah slide keempat, yaitu tentang komponen sistem SCMS. Yang pertama itu adalah input, yaitu data pesanan pelanggan, ramalan permintaan, status inventaris, dan data pemasok. Yang kedua, proses, yaitu pengelolaan pesanan, penjadwalan produksi, manajemen transportasi, dan otomatisasi gudang. Yang ketiga yaitu adalah output, yaitu produk jadi terkirim, laporan kinerja rantai pasok, notifikasi status pengiriman. Yang keempat, feedback, yaitu informasi retur barang, kepuasan pelanggan, metrik, ketepatan waktu. Yang kelima, kontrol, yaitu parameter kinerja atau KPI, fill rate, lead time, inventory turnover, yaitu sistem peringatan dini jika terjadi penyimpangan. Yang keenam, boundary, yaitu batasan sistem internal atau perusahaan dan eksternal, pemasok, pelanggan, dan regulator. Slide kelima yaitu adalah fungsi dan manfaat SCMS. Yang pertama yaitu adalah fungsi utama, mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti pembelian, produksi, logistik, dan penjualan. Yang kedua, mendukung perencanaan kebutuhan material atau MRP dan distribusi DRP. Yang ketiga, memberikan dashboard real time untuk pengambilan keputusan. Dan ada manfaat terukur, yaitu yang pertama yaitu adalah efisiensi biaya, yaitu pengurangan biaya simpanan hingga 20-30%, contoh industri retail. Kecepatan, siklus pesan ke pengiriman order to delivery berkurang 40%. Selanjutnya, akurasi, tingkat kesalahan pengiriman menurun drastis dari 5% menjadi kurang dari 1%. Yang selanjutnya, kepuasan pelanggan, meningkatnya on time delivery atau OTIF di atas 95%. Yang selanjutnya adalah manfaat tidak langsung, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemasok atau vendor managed inventory. Yang selanjutnya, memperkuat posisi tawar melalui data analitik. Terus selanjutnya itu ada cara kerja SCMS, siklus 5 langkah plus teknologi. Yang pertama
Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, di mana SCMS itu bekerja untuk demand forecasting menggunakan time series dan machine learning. Terus juga penentuan safety stock dan reorder point. Untuk yang kedua itu ada pengadaan atau sourcing. Di sini cara kerjanya itu e-procurement, otomatisasi RFQ, dan evaluasi kinerja pemasok. Terus yang ketiga ada pengembalian atau return. Di sini cara kerjanya itu manajemen retur terintegrasi dengan quality control dan claim supplier. Terus juga ada teknologi pendukungnya seperti ERP, SIP, Oracle, IoT sensor, big data platform seperti Hadoop, Spark, dan juga Cloud. Terus yang keempat itu ada produksi atau manufacturing. Di sini cara kerjanya itu penjadwalan produksi berbasis sistem MES, Manufacturing Execution System. Terus juga integrasi dengan mesin IoT untuk monitoring real time-nya. Terus yang terakhir ada distribusi atau delivery. Itu cara kerjanya optimasi rute pengiriman menggunakan algoritma. Misalnya itu seperti vehicle routing problem. Dan juga pelacakan kiriman via GPS dan RFID. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh implementasi nyata SCMS ini. Kita mengambil dari PT Unilever Indonesia Tbk, di mana PT ini itu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia dengan ribuan SKU dan jaringan distribusinya luas. Di PT Unilever Indonesia Tbk ini, tantangan sebelum SCMC itu yang pertama itu stok tidak sinkron antara pabrik, gudang regional, dan distributornya. Terus prediksi permintaannya itu kurang akurat, sering overstock produk tertentu, stock out di daerah lain juga. Terus yang terakhir itu biaya logistiknya itu tinggi karena rutenya itu tidak optimal. Nah, setelah melakukan implementasi SCMS, itu hasil yang dicapai PT Unilever Indonesia Tbk ini, yang pertama itu penurunan biaya logistiknya itu 15% dalam 2 tahun. Terus peningkatan OTIF dari 82% menjadi 96%. Terus yang terakhir itu ada pengurangan waktu siklus pesanan yang sebelumnya itu 7 hari menjadi 3 hari. Selanjutnya itu ada analisis kelebihan SCMS. Untuk kelebihan SCMS itu ada 5. Yang pertama itu efisiensi operasional tinggi, mengurangi pemborosan atau lean supply chain. Contohnya itu eliminasi aktivitas non-value added. Terus yang kedua ada visibilitas rantai pasok secara real time. Manajer itu dapat melihat status stok di semua level, dari pabrik ke gudang, terus juga ke toko. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat dengan berbasis data, bukan lagi intuisi. Contohnya itu otomatis menambah pesanan saat stok mendekati reorder point. Terus yang keempat itu peningkatan kepuasan pelanggan. Pengiriman tepat waktu, produk tersedia, mudah dilacak. Dan yang terakhir itu keunggulan kompetitif. Dengan SCMS itu perusahaan yang dengan SCMS itu matang mampu merespon perubahan pasar lebih cepat. Untuk selanjutnya itu ada analisis kekurangan dan tantangan SCMS. Itu ada 5. Yang pertama itu biaya implementasinya itu sangat tinggi. Seperti lisensi software itu SAP itu harganya mahal, puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Terus ada investasi hardware, sensor IoT, dan juga infrastruktur cloud-nya. Terus yang kedua itu ketergantungan penuh pada teknologi. Untuk resiko gangguan sistem seperti server down, serangan cyber itu yang menumbuhkan rantai pasoknya. Terus yang ketiga itu kompleksitas integrasi. Bisa menyatukan data dari pemasok yang berbeda, sistem seringkali sulit dan membutuhkan tim IT khusus untuk dan konsultasi eksternal.
Yang keempat itu ada keamanan data. Data rantai pasok sangat sensitif harganya, stoknya maupun strateginya. Terus ada juga serangan ransomware pada rantai pasok naik 300%. Itu data didapat dari 2023. Terus yang terakhir ada resistensi perubahan. Karyawan dan mitra lama itu mungkin sulit beralih ke sistem yang lebih digital. Nah, selanjutnya itu ada peran teknologi dalam SCMS. Peran teknologi dalam SCMS itu ada 5. Yang pertama itu ada Enterprise Research Planning atau ERP. Contohnya itu ada SIP, Selanjutnya adalah slide strategi SCMS atau yang disebut model pendekatan. Yang ada 5. Yang pertama adalah lean supply chain yang berfokus pada eliminasi pemborosan atau just in time inventory. Sangat cocok untuk produk dengan permintaan stabil, contohnya komoditas. Yang kedua adalah agile supply chain yang berfokus pada fleksibilitas merespon fluktuasi permintaan. Contohnya adalah industri fashion dan produk minuman. Yang ketiga adalah responsive supply chain yang berfokus pada kecepatan merespon pesanan pelanggan. Contohnya adalah e-commerce atau same day delivery. Yang keempat adalah green supply chain, fokus untuk mengurangi jejak karbon, kemasan ramah lingkungan. Contohnya adalah Unilever dengan program Sustainable Living Plan. Dan yang terakhir adalah strategi hybrid atau kombinasi yang banyak diterapkan pada perusahaan modern. Slide selanjutnya adalah studi kasus, yaitu pada kegagalan SCMS dan pelajarannya. Contoh kegagalan Toys R US pada tahun 2017 tidak mampu mengintegrasikan rantai pasok online dan offline dan akhirnya kalah dengan Amazon. Yang kedua adalah Nike pada tahun 2000-an. Implementasi ERP gagal menyebabkan kekacauan distribusi. Kerugiannya adalah 100 juta dolar. Pelajaran pentingnya yaitu adalah yang pertama, SCMS bukan hanya soal software, tapi juga perubahan proses dan budaya. Yang kedua, pilot project dan pelatihan intensif diperlukan sebelum full deployment. Yang terakhir adalah pilih vendor sistem yang sesuai skala perusahaan. Selanjutnya adalah slide kesimpulan. Yang pertama, SCMS adalah sistem vital untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan rantai pasok. Kedua, memberikan manfaat nyata, efisiensi biaya, kecepatan, akurasi, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, tantangannya signifikan, biaya tinggi, kompleksitas, keamanan data, dan ketergantungan teknologi. Keberhasilan implementasi bergantung pada perencanaan matang, investasi SDM, dan strategi yang tepat. Contohnya lean, agile, dan lain-lain. Yang terakhir, di era digital, SCMS berbasis IoT, Big Data, dan Cloud bukan lagi pilihan tetap,
tetapi keharusan kompetitif. Selanjutnya, slide yang terakhir adalah saran dan rekomendasi. Bagi perusahaan yang akan menerapkan SCMS, pertama, lakukan audit proses rantai pasok terlebih dahulu, mulai dengan modul dasar, inventory, dan order management, lalu perluas. Libatkan pemasok dan distributor sejak awal perancangan. Yang kedua, bagi pengambil kebijakan atau akademisi. Yang pertama, dorong standar interoperabilitas data antar sistem. Penelitian lebih lanjut tentang SCMF adaptif untuk UMKM. Perkuat regulasi keamanan data rantai pasok. Lalu bagi mahasiswa adalah kuasai tool SCMS seperti SAP, Oracle, atau platform open source, Odoo atau ERP Next, dan pelajari analitik data untuk rantai pasok. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.